Selamat datang di pertemuan daring hari ini. Fokus bahasan kita kali ini adalah dokumentasi teknis pengelasan, spesifiknya mengenai WPS dan PQR. Kita akan mempelajari mengapa sebuah prosedur las harus dikualifikasi sebelum digunakan di lapangan, dan bagaimana hubungan antara hasil uji PQR terhadap legalitas sebuah WPS. Pastikan koneksi stabil, dan mari kita masuk ke slide pertama. Oke, agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan mulai dari pengantar pengelasan, membedah tuntas apa itu WPS dan PQR, melihat alur kerjanya di dunia nyata, dan pastinya membahas gimana ini semua bakal jadi kunci emas buat karir kalian ke depannya. Kita masuk ke bagian pertama. Pengantar. Mengelas itu bukan asal nempel. Kalian tahu kan, banyak banget orang di luar sana yang ngira ngelas itu cuma soal nyalain mesin, gabungin dua besi, lalu kelar deh, pokoknya asal nempel. Kelihatannya sih kuat ya dari luar. Tapi coba bayangin, kalau itu untuk kerangka jembatan atau gedung bertingkat. Wah, nggak bisa tebak-tebakan. Di dunia industri yang sebenarnya, pengelasan itu adalah disiplin keteknikan tingkat tinggi loh. Semuanya wajib terukur dan aman. Setiap milimeter sambungan itu memikul beban yang luar biasa masif. Jadi jelas, nggak ada ruang buat kesalahan. Dan kita butuh sistem ukuran yang pasti demi menjamin keselamatan. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membedah WPS yang bisa dibilang sebagai resep standar las. Nah, buat mastiin semuanya terukur dan aman tadi, industri itu menggunakan sebuah cetak biru utama, namanya Welding Procedure Specification. Gampangnya, anggap aja dokumen ini tuh seperti buku resep. Sama kayak koki master yang punya resep tertulis, biar rasa masakannya selalu konsisten tiap hari, seorang engineer pengelasan juga membuat resep standar ini. Fungsinya sangat jelas, ini adalah instruksi kerja wajib. Tujuannya biar hasil lasan dari siapapun weldernya itu bakal seragam dan memenuhi standar kualitas. Jadi ingat ya, ini bukan sekedar saran, tapi ini adalah hukum tertulis di area kerja. Sekarang, coba perhatiin deh seberapa ekstrim detailnya resep ini. Dokumen ini benar-benar mendikte segalanya, mulai dari proses lasnya harus pakai apa, apakah SMAW, GMAW, atau JTAW, sampai tipe material dan posisi pengelasannya, seperti posisi 3G. Bahkan ya, WPS itu mengunci rentang parameter listriknya. Bayangin aja, beda beberapa ampere sedikit, logam itu bisa matang sempurna atau malah berbalik jadi rapuh dan retak. Makanya, jenis elektroda dan gas pelindung yang dipakai diatur sedetail mungkin. Pokoknya, seorang profesional itu wajib banget patuh sama takaran baku ini. Masuk ke bagian ketiga, PQR, pembuktian kekuatan resep las. Terus pasti muncul pertanyaan logis dong di pikiran kita. Oke, kita udah punya resep super detail dari engineer, tapi gimana kita tahu draft resep itu beneran kuat kalau dipakai di dunia nyata? Nah, ini dia jawabannya, PQR atau Procedure Qualification Record. Kalau WPS itu resepnya, PQR ini adalah uji rasa mutlaknya. Sebelum disahkan buat proyek besar, seorang welder terpilih harus tes ngelas mengikuti draft WPS itu. Dan hasilnya nggak langsung dipercaya begitu aja loh. Hasil lasan itu benar-benar dikirim ke laboratorium independen buat disiksa secara menyeluruh. Di laboratorium, sains langsung mengambil alih. Tesnya lumayan brutal. Pertama ada uji tarik atau tensile test. Di sini sampel ditarik pakai mesin hidrolik berkekuatan puluhan ton sampai benar-benar putus. Tujuannya murni buat mengukur batas maksimal kekuatannya. Terus yang kedua ada uji tekuk, di mana plat dilipat paksa buat memastikan nggak ada retakan mikroskopis sedikit pun di area sambungan. Dan yang terakhir, ada teknologi uji visual dan NDT, pakai X-ray atau cairan penetran buat ngintip cacat tersembunyi di dalam lasan. PQR ini mendokumentasikan semua hasil tes tadi, biar prosedur tersebut terbukti sah secara saintifik. Lanjut ke bagian keempat, alur kerja di dunia industri. Mari kita lihat perlahan gimana kedua dokumen tadi nyatu dan membentuk alur kerja yang super sistematis di lapangan. Semuanya selalu dimulai di meja seorang engineer yang merancang draft awal WPS. Habis itu, di langkah kedua, draft ini diuji coba langsung lewat pengelasan aktual. Dan setiap datanya dicatat dengan teliti ke dalam PQR. Langkah ketiga, hasil las dibawa ke lab buat pengujian yang kita bahas tadi. Nah, kalau hasil lab menyatakan lulus, di langkah keempat, PQR tersebut disahkan secara legal. Baru deh di langkah kelima, dengan berbekal PQR yang udah di-approve itu, WPS resmi diterbitkan. Dan pada akhirnya di langkah keenam, para welder baru diizinkan buat melakukan pengelasan massal di proyek berpedoman pada WPS yang udah resmi tersebut. Kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang paling krusial buat kalian. Kunci karir lulusan SMK.
Lalu apa hubungannya tumpukan dokumen teknis ini sama suksesnya karier kalian nanti? Gini ya teman-teman, kalau kalian mau masuk pabrik manufaktur besar, galangan kapal, atau proyek konstruksi migas, kalian dilarang keras menyalakan api las kalau nggak memegang dan memahami WPS. Ini syarat legal mutlak, titik. Kenapa bisa seketat itu? Karena taruhannya adalah nyawa. Prosedur yang salah bisa berujung fatal banget. Coba bayangin struktur jembatan yang tiba-tiba ambruk karena sambungannya nggak standar, atau pipa gas bertekanan tinggi yang bocor dan meledak. Pemahaman kalian tentang dokumen ini benar-benar jadi garis pertahanan pertama buat mencegah bencana-bencana semacam itu. Nah, poin pentingnya, ini semua berujung pada masa depan finansial kalian. Fakta di lapangan membuktikan, welder yang bisa membaca WPS itu otomatis punya nilai jual yang jauh lebih tinggi dan tentunya digaji dengan lebih profesional. Industri raksasa itu nggak mau bayar mahal buat pekerja yang cuma sekedar tahu cara nyalain alat las, tapi buta sama instruksi teknis. Mereka bakal berani investasi besar kalau kalian ngerti gimana menerjemahkan deretan parameter di dokumen WPS menjadi kualitas kerja nyata di lapangan. Memahami dokumen ini secara otomatis akan ngangkat status kalian dari sekedar pekerja biasa menjadi teknisi spesialis elit. Sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Apakah kalian cuma ingin jadi welder biasa yang sekedar nyambung-nyambung besi? Atau kalian berani jadi tenaga profesional bergaji tinggi yang benar-benar diakui kemampuannya karena menguasai standar industri internasional? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Saran saya, mulailah berlatih membaca WPS dari sekarang di bangku sekolah dan perlakukan kelas pengelasan kalian sebagai persiapan teknik tingkat tinggi yang sesungguhnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi ini dengan antusias dan sampai jumpa di pembahasan teknis berikutnya.